Oke, sahabat Radar Jogja, kita ketemu lagi. Sekarang agak lain, karena saya kedatangan teman lama saya dari tahun 2008 kalau nggak salah. Waktu saya masih aktif di lapangan ya, masih aktif jadi jurnalis sepak bola, jadi jurnalis olahraga di Solo. Nah ini datang jauh-jauh dari Chile Amerika Latin gitu. Tapi sekarang sudah sangat Indonesia sekali karena sudah lama tinggal di Indonesia. Pertama kali kalau nggak salah dia main untuk Mitra Kukar, kemudian pindah ke Persis Solo, kemudian lama beberapa musim sampai menjadi legend di Persita Tangerang gitu kan. Dan musim lalu ternyata dipercaya oleh manajemen Persita untuk menjadi head coach. Apa kabar amigo? Baik, gimana amigo? Gimana kabar? Baik amigo, lama sekali kita nggak ketemu amigo. Lama. Berapa tahun itu, saya masih ingat. Dulu kenangannya luar biasa ya. Aduh, jadi Luis ini ketemu saya waktu masih di Mitra Kukar. Iya, masih Kukar. Pertama itu, saya Mitra Kukar di sini. Waktu itu kalau nggak salah main di Solo ya? Dia main dan final dan promosi. Final sama final. Promosi juga. Ya, promosi. Nah, Luis ini 2 kali mengantar promosi tim Indonesia. Yang pertama Mitra Kukar. Yang kedua kemudian Persita Tangerang. Dua-duanya di Solo semua. Dua-duanya di Solo. Terus lama nggak kontak, hampir 1 tahun. Kita ketemu lagi. Waktu itu sambatan acaranya itu. Sambatan. Kebetulan Radar Jawa Pos Radar Solo, waktu itu saya masih di Solo, ada turnamen antar instansi. Luis ini saya ajak dan ternyata luar biasa mainnya. Nah ini bikin orang-orang Solo tanya, ini siapa ini pemainnya ini kan? Ini pemain siapa? Akhirnya masuk di Persis Solo ya Luis. Iya. Gimana Luis? Kesan kamu bermain di Indonesia untuk pertama kali dulu gimana? Ya tentang sepak bola Indonesia banyak ceritanya ya. Yang manis-manis saja lah. Waktu saya di sini agak lama, jadi pertama di sini agak sulit. Ya memang. Sulit karena pertama cuaca di sini sangat panas. Dan pas saya ke sini di negara saya agak sedikit dingin. Jadi perubahan suhunya sangat drastis. Jadi itu pertama yang kalau kamu tanya sama saya, yang pertama saya ingat masalah cuaca. Habis itu makanan agak sulit. Tapi setelah itu semua yang terjadi di sini sepak bola, saya agak cepat adaptasi dan itu bisa bantu saya untuk selalu dapat tim di sepak bola Indonesia. Ya. Jadi nggak sempat nganggur lama ya di sini ya Luis ya. Jadi selepas dari Mitra Kukar langsung Persis Solo. Hanya waktu itu sebelum Persis ada masalah di Liga Indonesia yang agak lama gak mulai. Ya vakum itu dulu aja, itu kan. Itu aja. Setelah itu langsung dapat Persis Solo. Ya kalau nggak salah waktu di Persis itu seangkatan sama Nova Zainal ya. Waktu kasus ada penangkapan pemain di lapangan kan. Luis ikut main juga, ikut diperiksa polisi juga. Betul. Saya lupa, baru ingat ya. Karena saya waktu itu di lapangan juga waktu itu. Jadi. Terus sempat di Persis waktu itu Persis itu ceritanya itu setelah di promosi divisi utama, kemudian ada promosi lagi, ada seleksi lagi untuk masuk Superliga waktu itu. Nah Persis ini urutan kalau nggak salah 12 atau berapa, jadi nggak bisa masuk ke Superliga. Tetap di divisi utama, kalau sekarang Liga 2 waktu itu. Nah kemudian saya ingat, waktu itu Persis nggak punya pemain asing. Satu-satunya pemain asing Luis ini kan, waktu itu. Dan pas saya masuk Persis sudah jalan 4-5 pertandingan ya. Semua kalah ya. Setelah masuk Luis mulai dapat poin dan akhirnya bisa bertahan di posisi 7 kalau nggak salah. Posisi 7 ya. Kita selesai 6 apa 7 kita selesai musim itu. Dan Luis satu-satunya pemain asing sampai kompetisi selesai. Ada satu lagi. Ada gelandang. Dulu di Persis Solo. Makelele.
Makwelele, pemain Kamerun. Ini dulu pemain Persis yang musim lalu juga bermain juga gitu kan. Orangnya kecil tapi dia gelandang jangkar. Memang orang mungkin kalau Sobat Radar Jogja yang masih ingat yang mungkin masa-masa itu sudah nonton Liga Indonesia pasti hafal gitu kan, Makwelele. Gimana kesan-kesannya waktu kita bicara tentang apa namanya sistem sepak bola waktu Luis datang lihat sepak bola Indonesia itu gimana, Luis? Waktu itu sepak bola Indonesia sama mungkin sepak bola Latin sangat beda. Ya, jadi yang pertama saya lihat di sini sepak bola mau cepat attack. Ya, organisasi gak terlalu penting, lebih penting caranya buat gimana caranya buat datang cepat ke kawan lawan. Ya, harus attack cepat. Jadi itu, tidak banyak taktik, tidak banyak taktik, organisasi bermain juga gak terlalu sedikit tim waktu itu yang main dengan organisasi sedikit jelas, semua lebih direct football. Direct attack. Ya itu semua itu yang buat saya agak sedikit kaget juga karena pokoknya harus attack cepat. Gak penting persiapan untuk attack. Selalu harus bola cepat ke depan dan kalau bisa shooting juga dari mana-mana. Jadi itu yang pertama. Ya apalagi Luis waktu itu kan main di center back kan. Center back. Itu agak sulit juga waktu itu. Kalau nggak salah duetnya siapa itu waktu di Persis itu? Agung Setiabudi. Tanto, ada Tanto. Wah ya, Wahyu Tanto. Wahyu Tanto itu kalau di Persis itu dia asli Solo. Tanto. Oh ya Tanto juga bareng main Tanto, Wahyu Tanto itu. Itu sempat main di timnas juga kalau setelah itu masuk timnas. Nah, Luis ini unik jadi tandemnya Luis itu sering masuk ke timnas. Semua di Solo, di Persida, semua yang main sama saya masuk timnas. Apa mungkin ada kamu kasih cara untuk main gimana? Dia dari pertama dari Mitakuka, walaupun waktu saya di Mitakuka agak sedikit masalah bahasa, tapi selalu karena saya lihat cara taktik di sini sangat kurang. Jadi sama pemain belakang saya selalu suka banyak komunikasi, banyak ngomong harus begini, kalau bolanya kanan kiri harus posisi begini dan mungkin atau kayaknya itu bantu pemain lokal yang lain karena dari misalnya Tanto di Persita ada 2-3 pemain juga masuk pernah dipanggil timnas setelah main sama saya. Jadi komunikasi buat saya sangat penting di sepak bola dan mungkin itu bantu yang lain untuk berkembang ya. Jadi memang intinya komunikasi ya Luis waktu itu. Ya dan Luis ini waktu itu sempat di Persis itu sempat sakit juga ya kalau nggak salah. Pernah sakit dan Sobat Radar Jogja ini Luis ini unik, pemain asing tapi temennya kebanyakan orang-orang Indonesia, orang asli lokal kan. Di mana-mana punya teman banyak Luis ini, baik di Solo, di Surabaya, di Tenggarong ada, di Surabaya. Surabaya, semuanya ada, luar biasa. Gimana Luis, kamu bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang di lokal di kota-kota itu? Ya pertama waktu saya datang saya lihat saya harus belajar bahasa Indonesia. Dan gimana caranya belajar bahasa Indonesia? Aku harus dekat sama orang Indonesia. Dan juga waktu saya di Chile saya lebih akrab sama orang di luar bola. Dan itu punto ya di sini. Jadi saya suka selalu bicara sama orang yang di luar sepak bola supaya saya belajar juga dari dunia yang lain. Ya, bahkan kalau di Solo, Luis ini punya langganan warung kalau nggak salah. Warung Bu Edi itu dekat Stadion Sriwedari itu setiap selesai latihan Luis itu pasti makan di situ ya Luis ya. Dia agak siang dia sudah kayak anak Bu Edi sendiri ini Luis ini. Jadi Sobat Radar Jogja kalau pernah main di Stadion Sriwedari sebelah selatan itu ada jalan namanya Kebangkitan Nasional, di situ ada ruko-ruko, ada warung-warung. Itu biasanya sebelah warung itu mes Persis kalau nggak salah ya. Mes Persis dan pemain-pemain itu sering makan di situ, sering nongkrong di situ, termasuk Luis. Luis setiap latihan pasti nongkrong di situ sama Bu Edi yang pemilik warung itu sudah tahu menu yang disukai Luis itu apa gitu kan.
Karena Luis ini agak susah untuk menyesuaikan makan dulu ya, agak sedikit susah ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Gitu. Karena saya sulit untuk makan pedas dan rata-rata semua makan Indonesia pedas, jadi buat saya agak sulit. Dulu pernah waktu mau latihan nggak jadi latihan gara-gara sakit perut, gara-gara terlalu pedas makanan. Gara-gara makanan. Pernah berapa kali terjadi seperti itu. Oke, ini tadi kita bicara tentang sepak bola masa lalu ya, waktu pengalaman Luis di sini. Terus sekarang Luis, ini kan Luis sudah jadi coach nih, kemarin pegang Persita ya, luar biasa. Kalau saya lihat perjalanannya itu memang luar biasa, sempat turun tapi di akhir kompetisi. Jadi kalau sobat Radar Jogja ingat, Luis ini timnya yang Persita yang ditangani Luis ini mengalahkan Persib Bandung, kemudian Persija Jakarta juga ya, yang mayoritas punya materi pemain-pemain bagus dan pelatihnya juga bagus juga gitu kan. Ada Thomas Doll di Persija dan Luis Mia juga di Persib Bandung kan. Nah ini Persita ini bisa mengalahkan mereka di akhir-akhir kompetisi ini. Terus kamu lihat sekarang kondisi Liga Indonesia seperti apa, Luis? Dari waktu saya jadi pemain dan sekarang jadi pelatih, sepak bola Indonesia agak sedikit berubah. Ya sekarang lebih profesional. Semua tim mau perkembangan, walaupun agak sedikit kurang juga, tapi ini baru jalan. Ya saya lihat banyak tim yang lebih percaya untuk bikin materi tahu komposisi pemain sendiri, mulai dari akademi, dan itu sangat penting karena itu kunci buat semua klub, buat masa depan. Ya, dan juga stadion banyak stadion dengan infrastruktur cukup bagus, lapangan latihan, training center juga bagus. Ada training center, jadi dengan situasi seperti itu ya sepak bola Indonesia akan mulai maju. Masih kurang ya pasti masih kurang. Tapi yang paling penting sepak bola Indonesia mulai maju. Dan kalau kita semua jadi profesional di luar sama di dalam lapangan, pasti sepak bola Indonesia akan maju. Ya, tadi kalau kita lihat tentang kondisi kompetisi dan klubnya, terus gaya mainnya sekarang gimana, Luis? Kalau dulu kan langsung banyak kan pengen cepat-cepat langsung kirim bola ke depan gawang. Kalau sekarang gimana? Sekarang ada perubahan karena mungkin sekarang gara-gara banyak klub kontrak pelatih asing, ada sedikit perubahan dengan komposisi bermain semua klub. Sekarang tim lebih organisasi taktik lebih bagus daripada yang dulu waktu saya bermain, dan itu cukup penting. Ya nanti gaya bermain, semua pelatih gaya bermain beda-beda. Beda-beda ya. Jadi nggak bisa bicara tentang gaya bermain semua klub, tapi secara organisasi semua klub ya sudah ada perubahan. Sekarang organisasi lebih bagus daripada yang dulu. Dan itu bikin sepak bola Indonesia ke depan pasti akan berkembang dengan baik. Dan itu akan penting buat timnas sama juga kalau ada kompetisi internasional. Ya, kalau Luis ini memang sangat concern dengan sepak bola Indonesia ya. Bahkan Luis ini sepertinya pengen lama tinggal di Indonesia ya, Luis ya. Saya dari dulu suka ke sini, jadi waktu saya kasih kesempatan untuk balik ke Indonesia waktu saya di Chile habis ambil lisensi pelatih, saya nggak pikir dua kali. Oh ya, itu ceritanya gimana Luis? Itu saya aja kaget. Kamu tahu-tahu jadi pelatih di Persita kan waktu itu. Itu ceritanya bagaimana? Karena kita lama nggak kontak nih. Dari 2009 terakhir ketemu 2011 waktu itu waktu Persita promosi, kemudian hilang kontak. Tahu-tahu kamu kembali lagi. Saya lihat di YouTube-nya Persita. Kamu jadi pelatih under 20. Hebat ini. Saya dalam hati, wah rawon hebat ini sekarang ini. Gimana? Ceritanya gimana? Kamu kok bisa kembali tahu-tahu jadi pelatih gitu? Ya, waktu saya mulai kursus pelatih di Chile, kursus pelatih sama seperti kuliah. Berarti nggak cuma berapa bulan ya? Kalau di sana per tahun, 3 tahun. 3 tahun, seperti kuliah itu? Seperti kuliah. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak D3 ya, D3
keolahragaan ya. Ikutin juga sama sistem Kuliah, ya? kuliah. Mulai di Chile kuliah atau sekolah dari Maret sampai Desember. Jadi ini sama, kita mulai bulan Maret dan selesai bulan Desember. Itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Terus jadi, kemudian untuk jadi pelatih profesional itu 3 tahun. 3 tahun, berarti 1 tahun untuk lisensi ini. Tahun pertama seperti buat akademi. Akademi ya. Tahun ya, kedua untuk EPA seperti EPA, under 20 atau under kelompok umur lah kalau di sini. Ya, 21 ke bawah. Dan profesional 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti berjenjang seperti itu. Seperti itu. Dan di situ banyak materi, bukan hanya sepak bola, ada materi fisik, psikologi, nutrisi, ada sedikit bisnis juga, no? Banyak materi sekali, yang kita harus berarti semacam diploma kalau di sini ya. Sama seperti kuliah. Sama seperti persis kuliah ya. Persis. Oh, berarti memang ini rutin dalam waktu. Harus benar-benar persiapan di sana. Karena kalau ya sama seperti kuliah, kalau kita lolos satu materi aja, ya kita harus. Oh, berarti kamu lolos semua ini, harus lolos semua. Terima kasih Tuhan, lolos semua. Ternyata kamu pinter juga ya, Bigo ya. Harus kalau harus. Ya, Luis ini memang termasuk pemain yang cerdas ya kalau saya lihat ya, gitu kan. Baik cerdas di lapangan dan cerdas dalam pergaulan gitu kan. Di Solo ini juga temennya banyak, mulai dari tukang becak yang di sekitar stadion, ya, sampai pengurus, sampai bos-bos, sampai luar biasa memang ini orang ini. Oke, kira-kira dari hasil 3 tahun ini ada nggak yang bikin Luis kaget gitu kan? Ternyata jadi pelatih itu sulit, jadi pelatih itu nggak gampang. Ada nggak kamu perasaan gitu waktu pertama? Ya waktu saya pernah dulu pernah dengar wawancara Gattuso. Kamu tahu Gattuso? Tahu. Dia Gattuso. Waktu Pirlo pegang Juventus, ya. Gattuso bilang di wawancara, sekarang saya pengen tahu kalau Pirlo bisa tidur apagar kalau pegang tim senior. Ternyata benar. Karena kalau kita jadi pelatih, ya sulit untuk waktu. Selalu pasti kita sibuk. Berarti jadi pemain dengan jadi pelatih, beda tekanannya lebih besar di pelatih. Beda. Karena kalau kita jadi pemain, kita latihan, misalnya kalau saya latihan sekali sehari, latihan 2 jam, habis itu ya sudah free. Tinggal kita cari kondisi sendiri. Tapi kalau kita jadi pelatih, walaupun kita latihan sekali sehari, kita harus lihat banyak hal. Masalah program latihan, gimana latihannya pemain, kalau dapat yang kita lagi inginkan apa, harus lihat tim lawan, kalau kita ada pertandingan, gimana mereka bermain, gimana rencana yang kita akan bikin pemain kita main untuk hadapi lawan. Jadi banyak situasi yang kita harus persiapan. Dan itu bikin kita benar-benar kadang-kadang kerja sampai malam ya. Pernah nggak bisa tidur berapa hari Luis waktu pegang tim itu? No, selalu tidur. Selalu tidur. Hanya kurang tidur tapi tidur. Tapi tidur ya, tapi tetap bisa tidur. Cuma di sini mikir strategi terus ya. Ya luar biasa ini. Jadi memang perbedaannya beda sekali. Jadi kalau kita melihat antara pelatih dan pemain ini memang agak sedikit beda ya, dan banyak pemain yang kemudian beralih profesi jadi pelatih juga akhirnya ternyata jadi pelatih ini memang agak sangat sulit sekali gitu kan. Nah, terus sekarang untuk pemain-pemain Indonesia nih sekarang ini Luis. Kita bicara secara umum aja ya, nggak usah Persita atau mana, kita bicara secara umum ini. Yang Luis lihat itu seperti apa? Luis kan pernah pegang tim under 20 kan. Luis melihat itu seperti apa perkembangan pemain-pemain muda ini? Di sini sebenarnya pemain ada kualitas. Banyak ada kualitas. Semua. Hanya di sini yang bikin mungkin berbeda sama negara lain.
menurut saya secara pribadi, secara fisik ya. Secara fisik, karena di sini sangat di orang olahraga profesional, apalagi sepak bola profesional, sangat penting makanan. Dan di sini makanan nggak dijaga. Di sepak bola profesional, walaupun apalagi pemain yang baru mulai, karena pemain senior pun kadang-kadang juga nggak jaga makanan. Jadi kalau secara skill, menurut saya sama aja semua. Sama saja semuanya. Tapi yang bikin berbeda nutrisi. Dan itu yang kita tahu, bukan kita. Dan itu yang Indonesia agak jauh dari yang lain. Ya, itu juga Luis dapatkan waktu kursus pelatih itu diajarkan juga, Luis. Diajar semua. Diajarkan semua gitu kan. Bagaimana menunya yang baik seperti apa. Dan di sini buat berubah pola makan sangat susah. Karena mungkin ya habit kebudayaan kan masih kadang-kadang terlalu bikin seperti Petro sama pemain, jadi harus berubah tapi harus pelan-pelan kalau agak sulit. Ya, ini mungkin berkaitan dengan protein yang pemain dapatkan, kemudian kalori, kemudian yang nanti berpengaruh pada massa otot dan sebagainya. Semuanya berpengaruh. Termasuk buat cedera juga sangat pengaruh. Buat masalah otot. Kalau kita atau kalau pemain ada pertandingan seperti musim kemarin, nggak ada jedanya buat istirahat. Kalau salah sedikit makan, risiko cedera sangat besar. Karena protein yang butuh tubuh nggak masuk. Jadi itu yang harus kita tahu, saya sebagai pelatih harus dicoba perbaiki atau berubah pelan-pelan sama pemain. Oke. Terus itu kan tadi setelah kita kembali lagi setelah Luis ambil kursus di Chile, kemudian dari Persita atau dari Luis sendiri yang kontak untuk datang ke Indonesia? Saya dari dulu selalu tetap kontak sama orang Indonesia, sama semua orang Persita. Termasuk bos orang yang punya yang selalu kontak, dan pas saya ada publikasi di Instagram saya mulai kursus pelatih, dia langsung kontak dan dia suruh kalau saya selesai, dia suruh saya ke balik ke Persita. Dan saya dengan senang hati karena di sini seperti kamu cerita tadi, saya banyak teman di sini. Ya, banyak sekali teman. Saya juga dari dulu pengen coba untuk bantu sepak bola Indonesia. Mungkin di sisi saya mungkin sisi kecil, tapi pikiran saya bisa bantu untuk sepak bola Indonesia bisa maju. Jadi waktu saya ditawar, habis saya selesai, saya di kontak untuk balik, dan saya nggak pikir lagi, langsung berangkat ke Indonesia. Langsung setuju dan saya berangkat. Sebelum ambil kursus pelatih, pernah kerja selain di sepak bola mungkin waktu kamu masih pensiun 2014 pensiun? Waktu saya pensiun, saya agak sedikit pusing sama sepak bola. Jadi saya rehat. Gak pengen tahu sama sekali tentang sepak bola. Itu sempat merasakan seperti itu? Dia saya hampir 1 tahun nggak nonton bola sama sekali. Dan di situ saya ada bisnis di Chile sama kakak saya. Dan di situ saya kerjanya di bisnis sama kakak. Berarti kamu kerja kantoran juga? Kantoran juga. Ketik-ketik juga gitu? Iya, semua. Luar biasa. Seperti yang lain. Setelah 1 tahun baru saya putus untuk jadi pelatih, ambil lisensi. Setelah ya mungkin. Karena hidupnya udah sepak bola kan? Iya. Nggak mungkin, Luis, saya nggak pengen jauh dari sepak bola, tapi kan tetap nggak bisa. Iya, tetap nggak bisa karena hampir 1 tahun saya nggak main bola sama sekali, nggak main bola. Nggak pegang bola, nggak lihat bola, nggak lihat pertandingan. Setelah 8 bulan saya mulai nonton bola. Yang gara-gara final Champions League, saya masih ingat gara-gara Champions League saya nonton final dan di situ ya sudah mulai. Setelah itu berapa bulan lagi baru saya main bola karena waktu selesai, waktu pensiun agak sedikit stres sama sepak bola gara-gara banyak masalah juga waktu terakhir di sini di Indonesia.
Ya, jadi sedikit pusing tentang semua, mau lupa tentang sepak bola. Akhirnya lupa sekitar 8 bulan, setelah itu ya balik lagi. Cuma bisa lupa 8 bulan, habis itu kembali lagi ke sepak bola gitu kan. Nonton bola lagi. Ya, luar biasa aja. Ya kalau hidupnya di sepak bola ini memang sudah agak sedikit ya sulit untuk meninggalkan sepak bola. Ya meskipun saya bukan pemain sepak bola, tapi karena saya dulu kerjaannya meliput sepak bola juga tetap apapun tetap ya tetap suka dengan sepak bola gitu kan. Oke amigo, jadi mungkin itu yang bisa kita obrolkan ya, karena Luis ini baru kemarin liburan ini ya. Liburan ini jadi kalau Sobat Radar Jogja ini kenapa itu dulu kemarin pelatih Persita kok main ke Radar Jogja itu kan. Itu sejarahnya panjang itu, karena ini berteman dengan saya agak lama gitu kan. Saya aja dapat nomor baru kemarin ya Luis ya. Saya kontak lagi dan ternyata masih ingat. Apa kabar amigo? Udah kebetulan dia dan habis dari Bali liburan, terus mampir ke Jogja, terus kita ketemu. Jadi kemarin malam kita ketemu dan ini muter-muter, besok Jumat balik lagi ke Tangerang. Mulai ya, aktivitas lagi ya. Oke Luis, terima kasih banyak amigo. Terima kasih banyak juga. Ya semoga persahabatan kita tidak lekang oleh zaman ya, kita terus, karena Luis ini memang luar biasa, kepribadiannya luar biasa. Kalau teman-teman kenal secara pribadi mungkin akan tahu seperti apa karakternya Luis. Jadi kebanyakan orang Indonesia senang bersahabatan dengan Luis gitu kan. Dan ini memang spesial orangnya, kalau saya bilang istimewa lah. Jadi saya dan teman-teman Radar Jogja mendoakan agar karir Luis terus melesat, terus bagus. Jangan putus asa Luis. Ya Luis ini tahu betul seluk-beluk sepak bola Indonesia, jadi saya yakin dia juga paham lah bagaimana menghadapi sepak bola Indonesia ini. Oke amigo, terima kasih. Muchas gracias. Sukses juga buat Radar Jogja. Sukses terus ke depannya. Terima kasih. Ali.